Kemudian tadi ya, kalau misalnya tanaman sawit gitu bisa nggak ya Pak? Sebagai di antara tanaman sawit Tanaman gitu bisa nggak? sawit, kalau dilihat dari daunnya mungkin terlalu rapat, mungkin bisa, tetapi untuk tumbuh kembang kapulaga sendiri kurang optimal. Bisa, kalau kapulaga dengan tanaman apapun bisa, cuman yang pengaruhnya nanti di pertumbuhan dan pembuahannya. Kalau tumbuh pasti tumbuh, jadi pasti jadi. Tapi di hasil produksinya ya Pak ya? Ya, mungkin pengaruh nanti kurang bagus. Iya. Kemudian tanaman kapulaga ini ada pertanyaan dari Pak Satria Nugraha, cocok untuk tanah seperti apa? Basah atau asam seperti apa Pak yang dibutuhkan tingkat keasamannya? Moderator ya, langsung dari langsung. Bisa diulangi Pak? Ya, kalau untuk kebutuhan tanah itu bisa lempung, humus tebal, berdrainase baik. Jadi sebetulnya secara umum kapulaga itu bisa tumbuh ditanam di jenis tanah apapun, baik itu lempung, pasir, tanah humus, itu semua baik ya. Tetapi memang ada pastinya ada perbedaan kurang lebihnya di tanah tersebut. Kalau kami di sini itu kebetulan tanah kerikil atau bebatuan yang campur dengan curah hujan tinggi. Jadi salah satu keberuntungan kami di tingkat petani kami di sini adalah tanah kerikil, ya, bebatuan dan juga curah hujan tinggi. Jadi alhamdulillah di masa-masa beberapa tahun kemarin musim kemarau panjang sampai bahkan 9 bulan atau lebih, alhamdulillah petani kami tetap bisa panen, dan ya hanya sedikit ada pengurangan, tapi tidak seperti petani kapulaga di daerah lain yang ada dari bunga yang kering sampai dengan pohon yang kering. Jadi awal penghujan baru nanam lagi. Dan kalau tempat kami musim hujan, musim panas kami tetap bisa produksi. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ini ada pertanyaan tadi dari Pak Nyoman Sunuasi dari Bali. Pernah coba tanam di dataran tinggi, tapi banyak mati. Sebaiknya di daerah, tadi sudah dijawab ya. Mungkin, tapi sebetulnya kan dia bisa tumbuh di mana saja kan ya Pak ya. Tadi itu kan Pak Sodirin sudah cerita bahwa di mana saja bisa tumbuh, di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi ini mungkin banyak mati, mungkin bukan pada berapa meter di atas permukaan lautnya ya, dari ketinggiannya, tapi mungkin ada hal-hal lain ya. Makanya ini yang Pak Nyoman banyak mati tanaman ini. Ada pernah ini enggak Pak, pengalaman atau kasus tiba-tiba mati itu kapulaga? Ada Bu, kalau musim kemarau panjang itu yang sering kami alami adalah busuk akar, itu busuk batang. Ada juga itu, terus berjamur. Terus kalau untuk bunga curah hujan tinggi biasanya juga bunga banyak yang rusak gitu, sehingga panennya juga kurang baik. Sementara itu yang kami alami. Pak, kalau tadi jamur mengatasinya seperti apa? Kalau jamur sampai dengan hari ini belum ada cara atau obat yang bagus, tapi ketika pemupukannya bagus, nanti jamur itu hilang dengan sendirinya. Oh, jadi artinya dikuatkan dari tanamannya sehingga jamur tidak bisa dilawan ya, pertumbuhan jamurnya bisa dilawan ya. Oke, seperti kita takut COVID, maka jagalah kondisi tubuh, jagalah kesehatan imunitas tubuh. Gitu. Oke, Pak, ini ada lagi dari Pekanbaru, Pak Rahmat.
apakah lahan gambut atau tanah liat cocok untuk kapulaga? Tadi kan kalau lempung bisa ya, tanah liat bisa ya Pak ya? Nah, itu kalau yang gambut atau tanah liat, saya belum pernah menanam, jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab itu. Oke, iya karena memang di Banyumas tidak ada gambut ya Pak ya? Tidak ada gambut. Mohon maaf Iya. Pak Rahmat belum bisa menjawab. Mungkin tapi kalau untuk bisa saya ikut berbagi pengalaman, mungkin Pak Rahmat coba tanam 1 atau 2 pohon Pak ya, nanti jadi bisa tahu di lahan gambut Bapak itu bisa tumbuh atau tidaknya itu Pak. Jadi kami juga awalnya banyak coba dan mencoba, jadi belum tahu ilmu pertanian, tapi saya kepingin bertani gitu. Jadi mungkin Pak Rahmat dengan kesemangatannya itu bisa dicoba Pak, 1 atau 2 pohon kapulaga bisa tumbuh atau bisa hidup di sana. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, terima kasih Pak Rahmat sudah bertanya. Ini juga ada Pak Guzantian Virga. Saya butuh kapulaga kering untuk ekspor ke Timur Tengah. Kapulaga grade A sudah blower, bisa hubungi nomor ada di chat. Nah, itu bagaimana tuh Pak Sodirin? Punya enggak itu? Grade A kapulaga kering. Iya, itu kesempatan luar biasa Bu ya. Tapi mohon maaf Pak Husanu, untuk tahun-tahun ini kami belum siap untuk mengarah ke sana Pak. Jadi yang awal kami sampaikan Ibu, kami untuk beberapa tahun ke belakang ini menyiapkan generasinya. Jadi kami belum fokus kepada penjualannya, karena bagi saya nanti kita bagi tugas dengan Pak Guntur, dengan Bu Ila, nanti kami membangun perusahaan di bawah ya, di bawah ini yang beberapa pengusaha, salah satunya teman-teman petani kita menyiapkan petani atau pengusahanya dan juga menyiapkan barangnya, nanti untuk pemasaran marketnya kita serahkan ke Bu Ila atau Pak Guntur gitu, rencananya gitu Bu. Ya. Insya Allah, Pak Sodirin itu kalau seandainya nih ada intiner dari tempat lain ingin belajar tentang bagaimana budidaya kapulaga, bisa ya Pak ya? Bisa Bu, kami membuka pintu selebar-lebarnya, dan juga dalam hal itu kita nanti kita belajar bareng lebih tepatnya Bu ya, karena kami juga bukan ahli pertanian kapulaga, tapi kami adalah orang-orang atau anak-anak yang bersemangat ingin belajar budaya kapulaga sesuai SOP gitu, dan juga ada hasil. Jadi Bapak Ibu dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, silahkan bila mana membutuhkan kami atau mau berkunjung ke tempat kami belajar bersama untuk budaya kapulaga, kami siap untuk membantu selama kami bisa. Oke, terima kasih Pak. Kembali nih tadi ini adalah sesuatu yang berita baik, cerita bagus, yaitu bagaimana kolaborasi petani atau pengusaha kapulaga dengan pihak-pihak swasta dan maupun pemerintah. Boleh lagi nggak diceritakan tadi, jadi pendampingan yang Bapak terima yang saat ini dilakukan oleh Sido Muncul. Nah, itu seperti apa Pak detailnya, persisnya gitu. Jadi mulai dari mereka menargetkan juga tidak ya? Ada target tidak untuk setiap panen atau setiap bulan bisa dapat sekian kilo atau sekian ton gitu? Untuk sampai dengan saat ini belum, kalau target belum ada Bu. Terus kami menjual ke Sido Muncul itu sesuai barang yang kita panen, yang barang yang kita siap, barang yang kita ada. Terus untuk bentuk pendampingannya, yang pertama kita dari penerimaan CSR mesin pengering, itu juga untuk teknisi kami dipandu atau didampingi oleh teknisi Sido Muncul untuk bagaimana cara menggunakan, merawat, dan pengoperasionalnya.
kami juga ada pelatihan atau pendampingan. Terus dari sisi pertanian atau budidaya sendiri, kami dari Sidomuncul juga didampingi ada pelatihan cara budidaya sampai pemupukan sampai pasca panen, terus juga untuk bagaimana kita mendapatkan kualitas yang baik, itu juga kami didampingi atau ada teman-teman yang petani dilatih untuk supaya bagaimana kita sistem sortasi sampai packagingnya supaya barang itu terjaga kualitasnya sampai ke pabrik. Terus lain daripada itu ada hal-hal lain juga yang mungkin dari Sidomuncul diberikan kepada petani kami mungkin secara khusus, yaitu tentang penguatan modal. Itu. Jadi modal juga ya? Iya. Oke. Ini adalah Pak Sodirin dan teman-teman sangat beruntung karena persoalan petani adalah bagaimana bisa agar bisa maju, agar bisa tumbuh besar, bagaimana didekatkan pada ilmu pengetahuan yang terus berkembang, kemudian juga didekatkan kepada akses modal, kemudian kepada akses pasar, ya Pak ya. Dan Pak Sodirin dan teman-teman sudah mendapatkan itu. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa juga dilakukan oleh pihak-pihak swasta di tempat-tempat lain. Kemudian tadi, jadi kalau bicara tadi harga gitu ya Pak ya, harga sudah jelas dan barang dengan kualitas, dengan spek tertentu kita capai itu, maka sudah pasti terserap gitu. Boleh tahu modalnya Pak Sodirin, kalau yang untuk Pak Sodirin nih 1 hektar, modal produksinya berapa Pak? Untuk 1 hektar kurang lebih 3-4 juta modal 3 awal. 3-4 juta modal awal ya. 3-4 juta itu modal awal. Kemudian sekarang sudah menghasilkan setiap bulan Pak? Iya betul, setiap bulan. Setiap bulan itu Bapak panen berapa kilo itu? Sekitar 350 kilo. Setiap bulan 350 basah kilo. Tapi ya. Iya, panen basah. Kalau 350 kilo berarti bagi 10 ya, 35 kilo kering ya dapatnya. Kurang lebih. Iya, seperti itu. Itu dengan harga berapa itu Pak? Dengan kekeringan yang 12% tadi? Untuk harga 130. 130.000 per kilo ya? Kilo. Berarti tinggal ngambil untung aja dong, dapetin cuan terus dong sekarang Pak. Betul Ibu, kita modal hanya untuk 1 kali tanam, dan itu kalau kita rawat dengan baik, kita tekun, kita disiplin, itu dari petani-petani pengalaman yang orang tua kami itu sampai 10-15 tahun kapulaga masih bisa berbuah dan masih tentunya masih menghasilkan itu. Jadi hanya modal 1 kali ketika kita tekun, disiplin, merawat, menjaga, dan juga mensyukuri tentunya pasti itu tiap bulan kita sudah ada penghasilan. Iya, Pak Sodirin, kapulaganya sekarang usia berapa? Kalau usia kapulaga kami ada yang usia sekitar 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan juga ada yang 2 tahun. Ada yang sudah cukup lama juga ya. Itu ya, pada usia berapa Pak? Iya, pada usia berapa tanaman kapulaga itu menghasilkan produksi yang tinggi? Puncak produksinya itu di usia berapa? Di usia 2-3 tahun. Usia 2-3 tahun. Itu lagi tinggi-tingginya, paling tinggi ya? Ya. Nah, kemudian sampai ke usia 15 tahun. Kan tadi usianya bisa 10-15 tahun. Itu stabil atau nanti ada penurunan? Di usia 7 tahun sudah ada penurunan produksi, tetapi kalau mau diganti masih sayang gitu, karena masih
daripada nunggu, mendingan kita merawat yang sudah ada gitu. Jadi di tahun ke-7 itu ada penurunan sekitar 20% dari produksi kapulaga. Oke, di tahun ke-7. Kemudian upayanya adalah merawat yang ada. Itu biasanya bisa nggak? Apakah sudah ada penelitian mungkin bisa dengan treatment tertentu, bisa dia akan meningkatkan kembali, atau memang harus ada peremajaan ya? Ketika perawatannya intensif, itu yang sudah umur 7-8 tahun itu bisa juga menghasilkan produksi tinggi lagi. Jadi ketika pemupukan cukup, penyiangan cukup, itu antara peremajaan dengan pemupukan kalau di tempat kami sama. Jadi intinya penanaman ulang itu juga mengganti dari bibit yang lama ke bibit ke yang muda. Pemupukan dari umur yang sudah 7-8 tahun pun sama. Jadi ada penyiangan, nanti pohon-pohon kapulaga yang sudah tua, yang sudah tidak produktif, kita buang, kita menyisakan anak-anaknya, tunas-tunas barunya. Ketika itu kita rawat, kita jaga, itu juga sama seperti kita menanam kembali peremajaan. Banyak sekali ilmu. Ini di sini ada beberapa teman saya juga ada yang dari Kalimantan atau Sulawesi ya, Pak Kobar Sembiring. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin tertarik untuk ikut menjadi pengusaha kapulaga selain sawit, Pak Kobar, silakan Pak Kobar Sembiring. Wah, terima kasih Mbak Ila, saya jadi pendengar aja dulu. Pak Kobar ini pengusaha sawit ini di Kalimantan, punya kebun sawit. Tapi ternyata kalau dengan sawit tadi terlalu banyak daunnya ya Pak ya. Jadi kurang bagus ya kalau untuk tumpang sela dengan sawit ya. Betul, betul. Kalau sawit itu sudah menutupi hampir semua permukaan tanah, jadi cahayanya udah nggak masuk lagi, Bu Ila. Iya, kalau begitu cari yang lain saja. Siap. Oke, terima kasih. Ini Bang Kobar hadir ya, ikut di sini. Kebetulan mungkin sinyal bagus di sana dan lagi kosong ya. Lagi di Bekasi, Bu Ila. Oh, lagi di Jakarta. Oke, ya, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada apresiasi dari Pak Satria Nugraha. Luar biasa produksi 70 hektar kapulaga. Ini adalah gabungan dari kelompok tani ya Pak ya. Kalau di Indonesia itu kan terbesar itu ada di Jawa Barat ya, tanaman kapulaga. Iya Pak Sodirin. Iya, kalau untuk produksi terbesar kapulaga memang di Jawa Barat itu sebagai sentra ya, kalau salah sentra kapulaga di sana. Dan kami juga awalnya informasi banyak dapat dari daerah Jawa Barat juga. Kalau tempat kami mungkin belum begitu banyak. Sekarang aja Bu, ini semenjak 2019 yang harganya melambung sehingga banyak petani-petani tertarik untuk budidaya kapulaga. Kalau untuk saat ini di daerah Jawa Tengah, tempat kami juga Banyumas khususnya hampir semua desa sudah ada tanaman kapulaga. Hampir semua desa.